الذي ترجى شفاعته لكل هول أهوى لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول أهوى لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أولياء أهوى لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wa sahabati wal tabi'in wal ulama wal salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sya'bul Qadir al-Jilani wa ila hadrati Abu Hasan Asyadili wa ila hadrati Syekh Bahauddin An-Naqsabandi wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa furu'ihim wa masyayikhihim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها بريا وباريا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ الزرنوجي وأزواجه وذريته وفروعه ومشايخه ومن انتسب به إلى يوم القيامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع أولياء الله في بلادنا إندونيسيا وأزواجهم وذرياتهم وفروعهم ومشايخهم ومن انتسب به إلى يوم القيامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى كل نية ما نوى سلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita ngaji kitab Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim saya ambil dari bab Faslun Fima Yurisul Hifdo wa Fima Yurisun Nisyan wa Fima Yurisun Nisyan. Bab tentang penyebab mudah hafal dan penyebab mudah lupa. Ini saya ambil dari kitab Ta'limul Muta'alim. Yang saya pegang, yang saya bawa adalah kitab Ta'limul Muta'alim. Bab yang akan saya baca yaitu penyebab mudah hafal dan penyebab mudah lupa. Nanti silakan dicatat sesuai kemampuannya masing-masing. Wa aqwa asbabul hifdi al-jiddu wal muwadhabatu wa taqlilul ghidai wa salatul laili wa qiraatul Qur'an min asbabil hifdi. Qila laisa syai'un ashadu li hifdi min qiraatil Qur'an nazrun. Faktor penguat hafalan yang pertama, al-jiddu
al-jiddu. Al-jiddu artinya kesungguhan. Faktor penguat hafalan yang pertama yaitu al-jiddu, kesungguhan. Wal muwadhabatu, yang kedua al-muwadhafah. Al-muwadhafah itu kontinuitas. Terus menerus. Kontinuitas artinya terus menerus. Yang ketiga, wa taqlilul ghidai. Menyedikitkan makan. Jadi sedikit makan, tapi tidak sampai kelaparan. Juga tidak sampai kekenyangan. Menyedikitkan makan. Yang berikutnya wasolatul lail. Yang keempat yaitu sholat malam. Yang kelima wa qiraatul Qur'an. Yang kelima yaitu membaca Al-Qur'an. Baik. Ini dari pengarang Syekh Az-Zarnuji. Beliau memberikan informasi kepada kita semua selaku pencari ilmu, selaku thalibul ilmi, orang-orang yang berjalan dalam posisi mencari ilmu. Salah satu cara metode mencari ilmu yaitu materinya, ilmunya yaitu harus dihafal. Jadi ulama-ulama tempo dulu itu sudah terbiasa dengan cara menghafal. Bahkan generasi sahabat adalah murid langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih mengedepankan hafalan. Pokok hafal dulu, yang penting dihafalkan dulu. Entah paham artinya, entah paham isi kandungannya, entah belum paham yang dihafalkan, itu belakangan. Yang penting dihafalkan dulu. Nah, salah satu cara faktor penguat hafalan yang pertama yaitu al-jiddu, kesungguhan. Kesungguh-sungguhan ini bisa didasari dengan cara bahwa supaya kita memudahkan untuk bersungguh-sungguh, maka cara yang terbaik yaitu membuat mapping, membuat peta supaya terjadwal. Contoh yang selama ini sampean lakukan yaitu dalam satu pekan minimal sampean harus punya target 1 halaman atau 2 halaman atau 3 halaman sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, dengan target seperti itu akan memudahkan, akan termotivasi untuk kesungguh-sungguhan. Dengan adanya target itu membuat termotivasi untuk bersungguh-sungguh. Hidup tanpa target itu juga membuat arah hidup kita juga tidak akan terarah, sehingga kehidupannya hanya ngawur saja atau asal-asalan saja atau suka-suka saja. Nah, kalau hidupnya sudah seperti itu, maka sudah tidak ada kesungguh-sungguhan. Nah, kita semua di MAN 2 Yogyakarta punya motivasi yang pertama al-jiddu. Buktinya apa? Mau sekolah, mau mengaji, mau mengkaji, mau menghafal. Ini modal utama bahwa kalian semua itu sudah punya motivasi al-jiddu, kesungguh-sungguhan. Hanya saja di dalam kesungguh-sungguhan itu ketika belajar di MAN 2, belajar di asrama, belajar di boarding, kesungguh-sungguhan itu harus di mapping, harus dijadwal, harus terorganisir. Sehingga jelas, minggu ini apa yang dikerjakan, mapel apa yang belum dikerjakan, tugas mapel apa yang belum dikerjakan. Itu tertulis, harus ditulis. Kalau tidak, itu hanya akan membayang-bayang di dalam pikiran kita. Sehingga akan tidak mudah tertuntaskan tugas-tugas tersebut.
Nah, itu masalah di madrasah. Adapun tentang hafalan, saya ulangi lagi, pun juga harus punya target. Ada target minimal, pun juga ada target maksimal. Maka minimal dalam satu pekan, target minimal berapa? Oh, target minimal saya adalah 1 halaman, umpama. Satu orang dengan orang lain berbeda targetnya. Atau disamakan juga boleh. Target maksimal berapa? 1 minggu. 5 halaman umpama seperti itu. Jadi ada target minimal, ada target maksimal. Itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut al-jiddu, bersungguh-sungguh. Nah, poin yang kedua, faktor penguat hafalan yang kedua adalah wal muwadobah. Wal muwadobah, yaitu kontinuitas atau kesinambungan atau terus menerus. Nah, ini setelah adanya target, ada target minimal, ada target maksimal sesuai kemampuannya masing-masing. Kemudian ada upaya untuk continue. Ada upaya, ada ikhtiar untuk continue. Continue-nya seperti apa? Ya sudah dilakukan terus-menerus. Nah, sebagai makhluk yang sosial, makhluk individu yang idealis, tentu ada masa-masa di mana kadang-kadang semangat, kadang-kadang loyo, kadang-kadang semangat. Maka kenapa saya mengatakan di awal tadi ada target minimal pun juga ada target maksimal. Ketika posisi semangat kita maksimal, kontinuitas kita maksimal, maka bisa meraih yang namanya target maksimal tadi. Nah, pada saat semangat kita loyo, semangat kita kendor, moodnya turun, maka bisa menggunakan target minimal. Sehingga kehidupannya, pola ngajinya, pola belajarnya itu tetap akan mendapatkan hasil. Tanpa ditarget seperti itu, ketika posisi semangatnya loyo, maka tidak ada target karena memang sudah tidak ada target sejak awal. Tapi kalau sejak awal ditargetkan target minimal, ketika loyo itu masih ada motivasi untuk menuntaskan hafalan atau target hafalan minimal itu. Dan alhamdulillah Juli, Agustus, dan ini masuk September, saya amati sampean semua kelas 10, 11, 12 sudah cukup baik, sudah cukup bagus, dan saya bersyukur sampean semua masih mau meluangkan waktu, memegang mushaf, membaca mushaf, kemudian mulai pelan-pelan menginstal hafalan-hafalan itu ke otak sampean, kemudian mulai disetorkan ke ustadzahnya masing-masing. Baik. Yang ketiga, faktor penguat hafalan yaitu wa taqlilul ghidai, menyedikitkan makan. Nah, nanti ini bisa dipelajari pada sistem saraf, sistem tubuh melalui pelajaran biologi. Kenapa posisi badan, kondisi badan ketika kekenyangan atau kelaparan, terlalu lapar ataupun terlalu kenyang, itu juga tidak mendukung otak untuk mensupport hafalan. Nah, maka ulama-ulama tempo dulu melalui kitab ini diberitahukan meminimalisir makan. Jadi tidak terlalu banyak makan. Ya makan secukupnya, makan sewajarnya, tapi tidak berlebihan. Nah, Pak, boleh nggak kadang-kadang makan kekenyangan? Boleh, kadang-kadang. Tapi jangan keseringan. Jadi sesekali sampai makan kenyang gitu, ya boleh. Seminggu sekali makan kenyang. Katakanlah sampean hobinya makan apa? Makan papeda, atau makan rujak, atau makan mie apa gitu ya. Sampai kekenyangan, ya cukup sekali itu saja dalam 1 minggu. Hari-hari berikutnya jangan terlalu kenyang. Pun juga jangan terlalu kelaparan. Jadi tubuh ini punya hak untuk mendapatkan vitamin, tubuh ini juga minta hak untuk mendapatkan nutrisi dari sayuran, buah-buahan, daging, dan seterusnya. Hanya saja dibatasi, jangan terlalu banyak makan. Yang efeknya nanti membuat kekenyangan. Ini otak terlalu kenyang,
Nah, tubuh terlalu kenyang, tubuh terlalu lapar itu membuat otak tidak bekerja secara maksimal. Karena darah juga tidak maksimal, jantung ketika memompa darah juga tidak maksimal, sehingga otak ini lemot. Lemot. Yang keempat, faktor penguat hafalan yaitu wasolatul lail, sholat malam, sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini masyhur. Kemarin saya pernah cerita generasi pertama sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum difardukan sholat 5 waktu, sholat fardunya yaitu sholat malam. Jadi Rasulullah sholat malam, sahabat-sahabat yang lain pun juga sholat malam. Nah, ketika sholat fardu 5 waktu sudah difardukan, status sholat malam statusnya sudah menjadi sunnah. Sunnahnya sunnah mu'akkad. Ternyata apa? Faidahnya, fadilahnya, keutamaannya, salah satu keutamaan ini adalah mencerdaskan otak. Mencerdaskan otak. Di mana ketika seseorang sholat malam, posisi malam yang hening, ya sepertiga malam terakhir katakanlah, malam yang hening, oksigen yang sangat fresh, kemudian Allah, malaikat, dan seluruh makhluk-makhluknya Allah ikut mendoakan orang-orang yang bangun tengah malam, orang-orang yang bangun tengah malam untuk sholat, untuk tafakur, untuk zikir, bahkan untuk belajar. Itu faedahnya, fadilahnya sangat sangat bagus untuk kecerdasan. Nah, ini sholat malam. Dan ternyata kalau sampean membaca dari tokoh-tokoh biografi para penulis, tokoh-tokoh biografi para penulis, tidak jauh-jauh ke ulama-ulama tempo dulu. Penulis-penulis yang akhir-akhir ini ya, yang booming atau penulis novel atau penulis macam-macam, itu rata-rata mereka bisa mendapatkan ilham, mudah menulis itu karena sudah terbiasa bangun malam. Bahkan non-muslim pun, orang-orang non-muslim yang hobinya menulis itu juga memanfaatkan waktu malam, sepertiga malam. Maka secara ilmiah, bahkan secara sunnatullah, hukum alam, siapapun yang bangun tengah malam, siapapun, entah itu muslim ataupun non-muslim, hanya bangun, tidak melakukan ibadah, hanya bangun, kemudian belajar, kemudian merenung, kemudian tafakur, itu sudah mendapatkan khasiat kecerdasan di malam hari itu. Dan itu bila diulang terus-menerus, ya, diistiqomahkan terus-menerus, maka kecerdasannya juga akan semakin meningkat. Nah, kita sebagai orang muslim tentu ketika bangun malam tidak disia-siakan. Ya, cukuplah kita sholat tahajud minimal 2 rakaat. Kemudian zikir secukupnya, ya, sholawat secukupnya. Kemudian silahkan membaca Al-Quran secukupnya. Untuk latihan, semuanya berasal dari yang kecil-kecil dulu. Ini untuk latihan. Nah, sholat malam ini butuh dilatih. Kalau tidak dilatih, ya tidak akan bisa. Layaknya dulu kita sebagai orang yang sekarang sudah besar, kita dulu awal-awal lahir belum bisa berjalan. Belum bisa berjalan. Masih posisi lumpuh. Mau apa-apa masih digendong, masih dibantu oleh orang tua kita. Lambat laun Allah memberikan anugerah. Bisa dari bayi, kemudian bisa miring, kemudian bisa tengkurap, kemudian bisa merangkak, kemudian bisa duduk, dari duduk kemudian belajar berjalan. Nah, ini latihan-latihan yang sudah menjadi sunnatullah hukum alam. Barang siapa yang melakukan latihan-latihan seperti itu, ya nanti insya Allah akan bisa. Nah, dari sini sholat malam ini juga butuh latihan. Dan latihan itu butuh yang namanya paksaan. Latihan itu butuh yang namanya paksaan. Dan kita harus memaksakan jasad kita ini, tubuh kita ini dipaksa untuk bangun. Kapan? Ya minimal 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali minimal.
Ini kita pakai target batas minimal. Maksimalnya ya 1 minggu 7 kali. Maka usahakan dalam 1 pekan jangan sekali-kali meninggalkan sholat tahajud. Misalnya sekarang lagi belajar proses pembiasaan sholat tahajud Ahad ya. Ahad libur, maka ya Ahad pagi, Ahad dini hari, Ahad sepertiga malam bangun. Bangun. Alarmnya dinyalakan, HP alarmnya dinyalakan jam 3 umpama. Atau setengah 4 umpama. Karena subuhnya sekarang setengah 5 untuk waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Tengah beda lagi. Ya, dikondisikan lihat jadwal di kalendernya, wilayahnya masing-masing. Bangun setengah jam sebelum sholat subuh, nah itu sudah bagian dari latihan kita sholat malam. Sekali kita lakukan, besok lagi dilakukan lagi. Lama-lama nanti akan enak, lama-lama nanti akan nyaman, lama-lama tubuh ini akan menuntut untuk bangun malam. Tanpa dialarm, tanpa disetting secara teknologi, tubuh itu akan menuntut untuk bangun. Karena apa? Tubuh ini, badan ini sudah terbiasa bangun untuk sholat. Nah, ketika sudah nyaman dan diulang-ulang terus-menerus, maka tubuh ini ketika jamnya sudah bangun, itu akan menuntut untuk bangun. Tahu-tahu bangun. Tahu-tahu bangun sendiri. Tahu-tahu bangun sendiri. Nah, ini sholat malam. Yang kelima, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bagian dari faktor penguat hafalan. Jadi kalau sampean selama ini sudah berikhtiar, mengupayakan untuk memegang, membuka, membaca, dan menghafalkan Al-Quran, itu sebetulnya kualitas kecerdasan sampean itu sudah meningkat. Setiap hari ketika sampean